Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kamelia Putri dengan NIM 24011050012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu peserta didik usia remaja. Nah, tujuan presentasi ini adalah yang pertama menjelaskan karakteristik peserta didik usia remaja, yang kedua mengidentifikasi perbedaan individu dalam perkembangan remaja, yang ketiga memberikan gambaran bagaimana guru, khususnya guru matematika, menyikapi perbedaan tersebut dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, apa itu remaja? Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan besar secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Nah, jadi tuh remaja tuh pertengahan ya antara anak-anak dengan dewasa gitu. Nah, berapa sih rentang usia remaja itu? Nah, menurut sumber WHO atau World Health Organization, remaja awal itu dari usia 10 sampai dengan 13 tahun, remaja tengah 14 sampai 16 tahun, dan remaja akhir adalah 17 sampai 19 tahun. Ada juga menurut UNICEF, yaitu rentang usia remaja itu diperluas ya hingga usia 24 tahun karena banyak pemuda usia 20-an masih dalam proses transisi. Jadi banyak banget ya yang usia di 20 tahunan itu masih merasa masih masa-masanya pubertas gitu loh. Jadi menurut UNICEF ini 24 tahun tuh udah dikatakan sudah cukup masa remajanya gitu ya. Nah, selanjutnya ada menurut Harlock, ahli psikologi perkembangan. Nah, remaja itu dimulai dari usia 12 sampai 13 tahun dan berakhir sekitar usia 20 tahunan. Nah, jadi kesimpulannya tuh remaja dari menurut 3 sumber ini, rentang usia remaja itu dari umur 13 sampai 20 tahunan. Ya, gitu. Nah, ada pula sejarah singkat tentang remaja. Nah, sebelum abad ke-20, dalam banyak budaya tradisional tidak dikenal istilah remaja, tetapi anak-anak ini dianggap dewasa saat mereka cukup untuk kuat bekerja atau sudah cukup untuk menikah. Nah, tidak ada masa transisi khusus antara anak-anak dengan dewasa. Jadi di zaman dahulu ya, sebelum abad ke-20 nggak ada nih namanya remaja, tapi langsung dianggap dewasa apabila mereka sudah mampu bekerja dan sudah mampu menikah. Selanjutnya pada awal abad ke-20 baru nih munculnya konsep adolescence dari Kirsten Hall 1904. Nah, dia adalah orang pertama yang menulis buku tentang remaja, yaitu berjudul dengan Adolescence, Its Psychology and Its Relationship to Psychology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education. Nah, hal ini menggambarkan remaja sebagai masa storm and stress, yaitu badai dan tekanan, penuh gejolak emosi. Nah, benar ya. Jadi itu masa-masa remaja itu adalah masa-masa perubahan emosional dari yang dulunya dia masih anak-anak, emosional anak-anak yang disenggol dikit kadang marahnya ya biasa aja, namanya juga bercanda. Nah, sekarang kalau remaja tuh kayak disenggol dikit kayak langsung marah gitu kan. Perubahannya seperti itu. Jadi perkembangan otaknya, perkembangan rasanya tuh sudah mulai berkembang dari masa kanak-kanak, terus berkembang ya ke masa remaja ini. Terus setelah revolusi industri, anak-anak tidak lagi langsung bekerja di ladang atau pabrik. Nah, sekolah nih mulai berkembang. Jadi dulu belum ada sekolah ya, dia masih belajar dengan orang tua ya kan, jadi belum ada sekolah. Nah, setelah abad ke-20-an nih, sekolah menengah dan mulai berkembang dan muncullah kata-kata remaja sebagai fase tersendiri.
ya. Terus masyarakat mulai melihat bahwa anak-anak butuh waktu lebih lama untuk menjadi dewasa, baik secara fisik maupun mental. Jadi saat remaja ini dia masanya menemukan jati dirinya dia tuh gimana sih gitu loh. Dia masih mencoba-coba gitu loh, karena menuju dewasa itu nggak mudah gitu kan, harus melewati berbagai rasa nasional, fisik yang mulai berubah ya kan, seperti itu. Terus jadi kesimpulan dari usia remaja ini adalah menurut WHO itu usia 10-19 tahun. Nah, masa transisi anak-anak menuju dewasa ditandai oleh perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif, masa pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Nah, karakteristik fisik remaja yang pertama ada perubahan hormon mulai masa pubertas, pertumbuhan cepat ya kan, dari tinggi badan, berat badan, suaranya ya kan, kalau yang cowok jadi besar, yang cewek dicempreng gitu kan. Terus muncul ciri seks sekunder. Nah, maksudnya ciri seks sekunder itu kayak menumbuhnya bulu-bulu halus ya kan. Terus kalau pada cewek itu payudaranya membesar, terus terjadi menstruasi. Dan kalau cowok dadanya mulai bidang, suaranya mulai berubah seperti itu. Nah, terus lebih sadar dan peduli terhadap penampilan fisik. Nah, dulu yang namanya anak-anak ya, kita nggak peduli mau tampilan compang-camping kayak atau bedaknya dempul di muka tuh nggak peduli. Tapi semakin dewasa tuh, semakin remaja tuh peduli, kayak aduh udah jerawat satu aja kayak gimana ya cara ngatasinnya gitu. Terus gimana cara glowing gitu kan. Nah, itu kan sama remaja kayak gitu. Jadi dia mulai sadar gitu semua fisiknya sendiri, aku tuh harus cantik gitu, atau aku harus ganteng gitu ya. Terus selanjutnya emosi belum stabil ya, emang udah marah, sedih, jadi tuh masih labil gitu lah istilahnya ya. Terus ingin diakui dan dihargai oleh orang lain, terutama teman sebayanya, benar. Sering merasa cemas atau tertekan jika tidak terima oleh kelompok, benar. Terus mencari jati diri dan mulai membentuk opini pribadi. Jadi benar kan tadi, dia masih mencari lah jati dirinya tuh kayak gimana sih, orangnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Terus mampu berpikir abstrak, logis, sistematis, mulai mempertanyakan norma, otoritas dan nilai norma. Terus menunjukkan kemampuan bernalar dan berpikir kritis. Terus seringkali berpikir idealis tapi belum selalu realistis. Jadi tuh masih ideal gitu loh, baru realitanya belum sampai gitu loh. Terus kebutuhan tinggi akan penerimaan dari kelompok sebaya, menjadi lebih mandiri dari keluarga, lebih sering mencari figur panutan di luar, yaitu guru, tokoh publik. Terus mulai menjalin relasi sosial yang lebih kompleks. Terus perbedaan individu dengan remaja yaitu kemampuan kognitif, yaitu tingkat kecerdasan dan kecepatan memahami berbeda. Benar ya, jadi setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing, pemahamannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan anak ya. Jadi tingkat kemampuannya itu terbatas ya. Jadi nggak semuanya orang bisa A, tidak semua orang bisa B gitu. Mereka punya caranya tersendiri, punya kepintarannya tersendiri gitu ya. Terus minat bakat, ada yang menonjol matematika, seni, olahraga dan lain-lainnya, benar. Jadi tuh kita tidak bisa memaksakan orang tuh harus suka ini, tidak bisa. Orang tuh harus sukanya dengan kemauan kita, itu nggak bisa ya, karena kemampuan mereka tuh ya tergantung mereka tersendiri bagaimana gitu kan, minatnya itu di mana, kreativitas itu dia di mana, menonjol tuh di mana. Jadi apabila dia menonjol di situ, maka tingkatkanlah kesenian dia gitu ya. Terus kayak belajar visual, auditorik, kinestetik. Jadi ada yang melalui video ya kan, terus ada yang melalui audio gitu ya. Terus latar belakang keluarga dan budaya mempengaruhi pola pikir dan sikap. Iya benar, jadi keluarga tuh sangat mempengaruhi anak ya, karena mereka tuh pertama kali mendapatkan contoh dari keluarga, bukan dari orang lain gitu. Apabila keluarga bisa dapat contoh dengan baik, maka dia akan memperlakukan dengan baik juga. Terus dia juga bisa berpikir, nah keluarga aku tuh baik kayak sebenarnya gitu loh.
keluarga aku kok misalnya jahat ya. Jadi mereka tuh lagi masa-masanya apa ya, pubertas gitu loh. Jadi mereka harus diperhatiin lebih gitu loh, biar mereka ini nih nggak melenceng gitu loh. Terus kondisi emosional dan psikologis, ada yang percaya diri, ada yang pemalu dan terus sebagainya. Ya benar. Terus faktor yang mempengaruhi perbedaan individu, yang pertama genetik bawaan, kecerdasan, temperamen. Yang kedua ada lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya. Yang ketiga pengalaman belajar sebelumnya bisa mempengaruhi minat dan percaya diri. Status sosial ekonomi mempengaruhi akses terhadap sumber belajar. Yang kelima itu pengaruh media dan teknologi membentuk cara pikir dan bersikap. Nah jadi anak-anak itu tolong ya, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak ya, bunda-bunda, tolong perhatikan teknologi sekarang ya. Anak-anak itu sekarang udah pintar-pintar ya, sudah canggih-canggih, apalagi sekarang tuh benar-benar semua segalanya bisa diakses, semuanya sudah canggih. Jadi tolong diperhatikan lebih agar anak-anaknya ini tidak melampaui jauh ya yang tidak baiknya. Jadi tolong dicek dan tolong dibatasi usia-usia mereka. Usia segini harus dikasih video pembelajaran apa, segini masih video pembelajaran apa gitu ya, agar mereka tepat dengan usianya gitu. Terus strategi pembelajaran matematika yang efektif untuk remaja. Nah, guru harus memahami bahwa setiap siswa unik, terus ya mengertikan materi matematika dengan kehidupan nyata, menggunakan media dan teknologi seperti video, game, edukatif, aplikasi, terus memberikan kesempatan untuk belajar kolaboratif dan eksploratif, membentuk kelompok belajar heterogen untuk saling melengkapi, memberikan penghargaan proses bukan hanya hasil. Nah, jadi kesimpulannya adalah usia remaja adalah masa yang kompleks dengan banyak perubahan. Siswa memiliki karakteristik dan perubahan individu yang unik, serta guru matematika perlu memahami dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk mendukung perkembangan remaja secara optimal, baik dari sisi akademik maupun emosional. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman Desta Rusia Pengampur serta teman-temanku sekalian. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.